Salam, umat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita memasuki Triduum atau Tri Hari Suci Paskah, di mana kita akan memasuki masa penghayatan dan akan penggenapan keselamatan Allah melalui pengorbanan Kristus demi menebus dosa umat manusia. Mari kita persiapkan diri dengan memasuki saat hening. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kami undang jemaat untuk berdiri. Hari ini kita dipanggil Allah, bersekutu dalam perayaan iman ibadah Kamis Putih. Di malam menjelang penyalibannya, Yesus memilih berdiam di tengah para murid-Nya, memberikan roti dan anggur sebagai lambang bahwa ia membagikan tubuh dan darah-Nya, membasuh kaki para murid-Nya supaya mendapat bagian dalamnya. Di bawah bayang-bayang maut, kemudian kasih Yesus dinyatakan penuh dengan merendahkan diri di antara umat kepunyaannya. Di malam itu bukanlah sebuah kengerian semata, tetapi sebuah babak pembebasan umat manusia oleh karya kasih Allah. Maukah kita menerima undangannya? Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari NKB 73 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 dan 3. Kasih Tuhanmu lembut. Saudara-saudara yang terkasih, marilah ibadah Kamis Putih ini kita rayakan dalam sebuah pengakuan. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, memelihara jemaatnya dengan kasih setia, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Damai dan kasih sayang Allah Tritunggal beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk umat Tuhan. Paskah berarti berjalan melewati. Bagi umat Israel, Paskah menjadi titik balik sejarah ketika Tuhan berjalan melewati atau menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Paskah adalah bayangan tentang karya Allah yang menebus dan membebaskan umatnya, tentang Allah yang mempertahankan umat kepunyaannya. Dan kini bayangan Paskah digenapi bersama perayaan dalam Kamis Putih. Yesus Kristus menjadi domba Paskah sejati yang menebus dan membebaskan manusia dari keterikatan dosa. Roti dan anggur yang dibagikan berakar dari perjamuan Paskah umat Israel, bukan sekedar pembebasan dari penjajahan bangsa Mesir, melainkan keselamatan bagi umat manusia. Kaki yang dibasuh menjadi tanda umat Allah telah ditebus dan disucikan untuk mendapat bagian dalam persekutuan dengannya. Kita semua diajak untuk menghayati peristiwa pembasuhan kaki oleh Kristus sebagai teladan hidup saling mengasihi secara personal maupun komunal sebagai komunitas gereja. Saudara-saudara yang terkasih, kita heningkan diri untuk mengungkapkan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Di malam peringatan menyongsong karya pembebasan dan keselamatan Allah, marilah kita merendahkan hati di hadapannya di dalam doa. Tuhan, mengapa sulit bagi kami untuk tetap mengarahkan pandangan kepadamu? Mengapa kami disibukkan hal-hal kecil sehingga menyusahkan diri untuk berjumpa denganmu? Mengapa pikiran kami melayang-layang dan menginginkan hal yang menyesatkan? Mengapa kami meragukan kasih dan rahmat-Mu? Bukankah Engkau cukup bagi kami dan menyediakan segala yang kami perlu? Tuhan, terimalah kebingungan dan kelelahan kami. Pandanglah kami dalam segala kemalangan kami. Biarkanlah kami merasakan hadirat-Mu di tengah kegelapan dan ketidakberdayaan. Biarkanlah kami bertahan untuk tidak lari dalam keputusasaan. Biarkanlah kami berdiam diri untuk tidak menyembunyikan diri dari hadapan-Mu. Tuhan, angkatlah tubuh kami yang gerah dan lemah. Pulihkanlah pikiran kami kacau dan resah. Teduhkanlah jiwa kami oleh kedamaian rahmat-Mu. Dan akhirnya, bawalah kami keluar dari kegelapan hidup dan selamat dari jeratan maut. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Karya keselamatan Allah yang membebaskan kita juga mempersatukan kita sebagai komunitas tubuh Kristus. Seperti Tuhan Yesus yang telah membagikan dirinya kepada dunia, demikian pula kita dipanggil untuk hidup berbagi dengan sesama. Mengosongkan diri dan hidup berbagi adalah sikap menghormati perjamuan Tuhan sebagai hidup yang menjadi bagian tubuh dan darah Kristus. Efesus 4 ayat 16 berkata demikian, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan beserta kita.
Dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Suaranya telah ku dengar memanggil aku yang cemar, meskipun dosaku besar, Dia mengangkatku. Dari lembahku direngkuh dengan tangannya yang lembut, gelap lenyap terbitlah terang, oh syukurku diangkatnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita memohon pertolongannya di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan menolong dan memimpin setiap kami, sehingga apa yang kami baca dan kami refleksikan akan menolong dan memampukan kehidupan kami untuk kami selalu bersedia mewartakan kasih-Mu. Tolonglah hamba-Mu ini, kiranya tengah segala keterbatasannya, Ia mampu menguraikan sabda-Mu kepada umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai dengan 35. Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, dilanjutkan ayat 31 sampai 35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan
suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ayat 31. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang selalu memelihara, menghidupi dengan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mengawali renungan kita pada kebaktian Kamis Putih ini, mari bersama kita menyaksikan sebuah klip video. ผมจะมาขอคุยเรื่องที่ดินของโรงเรียนนี้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ คือเขาทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะเราไปขายที่แล้วเขาก็ยังมาขอซื้ออะตลกไหมถ้าโรงเรียนนี้ล้มเด็กจะไปเรียนที่ไหนแถวนี้เป็นแพงๆนั่นเลยมีเรียนที่รับเด็กที่ยากจน นักเรียนปลาหมึกเทินโดดโผล่หมดแล้ว เอาตัวใหม่ไป คุณค่ะ เดี๋ยวนักเรียนนะคะ ยกตัวอย่างมา1 คำ เริ่มที่ใครก่อนดี ครูคะขอเรียกกลับบ้านค่ะ เงินคือเศษกระดาษ มานักเรียน
แต่เด็กมีชีวิตจิตใจได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดี นักเรียนกลับบ้านได้ค่ะ เรียนกราบขอบคุณครับ มนูน มาครับ สมร มาค่ะ ลำจวน ไม่มาค่ะ เรามาเรียนกันต่อเลยนะคะ ครูที่ดีต้องรักเด็กเมตตาเด็กสั่งสอนเด็กอบรมเด็กไม่ใช่ว่าเอาแต่ไม่เรียว ทำอะไรกันน่ะ เธอสองคนตามครูไปที่ห้อง เอาไม่เรียวที่เด็กไม่เรียวไปสั่งสอนอะไรเด็กได้ไหม ทะเลาะกันใช่ไหม วันนี้ห้ามแก้มัดนะ เด็กมันจะมีกำลังใจเรียนเหรอแค่ตีวันเนี่ย ข้อนี้ใครตอบได้ยกมือขึ้น เอาขึ้นทำไมกูตอบไม่ได้ มนู ขอไข่ครับ ถูกต้องค่ะ ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะชี้ นี่ โอ๊ยโดนตายแล้วเนี่ยโดนอีกแล้ว ผมจะไม่ทะเลาะกันแล้วครับ คำพูดแต่ค่ะ จำไว้นะ เพื่อนกันต้องรักกัน ขอบคุณครับ คำพูดแต่ค่ะที่ทำให้เด็กดี นักเรียนกลับบ้านได้ค่ะ นักเรียนกราบขอบคุณครับคุณครู วันละ1 เม็ดนะคะแม่ ลำจวนทำไมไม่บอกครูว่าแม่หนูไม่สบาย ครูจะสอนพิเศษให้เธอเอง เธอจะได้เรียนทันเพื่อนนะ ขอบคุณค่ะครู มา เดี๋ยวครูช่วย ขอโทษนะลูก สวัสดีค่ะ เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ ครูครับสวัสดีครับ หนูไม่มีแม่แล้วค่ะ ครูจะเป็นแม่เธอเอง ว
วันครูเป็นวันสำคัญสำหรับเด็กเพราะครูมีหน้าที่ทำเด็กให้เป็นคนดีอบรมสั่งสอนเป็นคนดีให้วิชาความรู้กับเด็กอย่าดุเด็กตีเด็กโดยไม่มีเหตุผล Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita pelajari dari klip video tadi? Tentu kita sepakat, kita mengatakan bahwa kita belajar tentang arti kasih dan ketulusan di dalam menjadi seorang guru bagi murid-muridnya. Video klip tadi menayangkan kepada kita semua bagaimana seorang guru yang bernama Ruji Samon Sukvasti memberikan atau mendedikasikan dirinya untuk memberikan pendidikan terbaik kepada anak-anak di Thailand ketika itu yang tidak dapat mengakses pendidikan yang layak pada umumnya. Di mereka adalah anak-anak dari masyarakat yang secara finansial sangat lemah sekali, bahkan juga digambarkan ketika rumah anak-anak itu kebakaran, maka mereka harus tinggal di pengungsian, sehingga semakin menggerakkan hati Ibu Sukvasti ini untuk selalu mendedikasikan seumur hidupnya bagi pendidikan anak-anak tersebut. Dan menarik sesuai yang terkasih, dalam kutipan kalimat yang ditayangkan di bagian akhir tadi, dikatakan bahwa tugas guru adalah mendidik muridnya dengan baik, ajarkan mereka ilmu pengetahuan dan bentuk karakter mereka. Menarik sekali kutipan ini, karena hal itu ditunjukkan oleh Ibu Guru Sukvasti di sepanjang kehidupannya. Satu contoh sudah dikasih ketika ada dua anak laki-laki yang bertengkar. Dan Guru Sukvasti ini tidak menghukumnya dengan rotan, tidak menghukumnya dengan memukul. Karena ia tahu, oke, ketika dipukul, anak-anak itu akan menurut. Tetapi, apakah mereka akan belajar dari peristiwa yang mereka alami? Sehingga Guru Sukvasti ini menggunakan hukum kasih untuk mengajarkan sebuah teladan kasih kepada anak-anak didiknya. Untuk mengajarkan bagaimana mereka harus saling menghargai, mereka harus saling menerima satu sama lain, dan itu ia lakukan dengan cara yang unik, bagaimana melibatkan kedua anak laki-laki itu untuk mempraktekkan arti kasih yang sesungguhnya selama 1 hari di dalam kehidupan sekolah mereka. Dan dampaknya sosial kasih di sana, kedua anak lelaki tadi pada akhirnya mengatakan kepada Ibu Guru Sukvasti, kami belajar tentang arti mengasihi. Ini menunjukkan bahwa kutipan ini, saudara-saudara yang terkasih, menunjukkan kepada kita semua bahwa ketika seorang manusia belajar untuk hidup saling mengasihi, maka manusia itu harus belajar secara nyata. Kalau dalam kasus ini, dalam klip video tadi dikatakan bahwa tugas seorang guru adalah mendidik muridnya dengan baik, Ibu Sukvasti menunjukkan itu. Ia memberikan ilmu-ilmu pengetahuan yang ia miliki supaya anak-anak didiknya itu mampu untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Sekaligus juga di sana bagaimana Ibu Guru Sukvasti membentuk karakter mereka, menunjukkan kepada kita semua saudara-saudara bahwa kasih menjadi sebuah hal penting yang akan membentuk dan menumbuhkan karakter kehidupan seorang manusia di dalam ziarah sehari-hari. Sehingga kasih menjadi kunci dalam membentuk karakter seorang manusia untuk mengenal Sang Penciptanya serta sesamanya. Memang dalam video tadi kita tidak bisa melihat nilai-nilai iman apa yang dimunculkan, tetapi ada nilai-nilai karakter yang serupa dengan apa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita semua. Bahwa ketika kasih menjadi sebuah hal yang penting untuk terus dihidupkan, kasih menjadi sebuah hal yang senantiasa utama dilakukan untuk membuka kacamata seorang manusia, maka manusia akan semakin mengenal siapa Sang Penciptanya.
dalam hal ini adalah Kristus yang telah mengasihi, Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, serta di sana di dalam waktu yang hampir bersamaan kita juga sedang mengenal sesama kita. Contohnya saudara-saudara, ketika kita melakukan kebaikan. Bukankah kebaikan yang kita perjuangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari pun juga berbicara bagaimana kita belajar mengenal Allah yang telah terlebih dahulu baik di dalam kehidupan kita. Kita sedang mengenal Allah yang senantiasa mengaruniakan kasih yang terbaik untuk kehidupan kita, sehingga dari waktu ke waktu kita mampu menerjemahkan kasih itu di dalam setiap kebaikan yang kita perbuat, sekaligus juga di sana kita memberikan kebaikan yang terbaik kepada orang-orang di sekeliling kita, kebaikan yang terbaik yang akan membuat kita pun mengenal siapakah orang-orang di sekeliling kita. Itulah juga yang diteladankan oleh Kristus kepada para murid saat itu maupun juga kepada kita semua. Peristiwa pembasuhan kaki yang dilakukan di malam perjamuan terakhir ketika Kristus duduk makan bersama dengan para murid, maka terlebih dahulu Kristus memberikan bagaimana teladan saling mengasihi di antara mereka dengan sedia melakukan apa yang mungkin selama mereka hidup, mereka tidak melakukannya. Kita seringkali ketika sebelum kebaktian secara online ini dilakukan sebelum masa pandemi, proses pembasuhan kaki itu selalu didramakan. Atau bisa jadi kita terlibat di dalam narasi tata liturgi kita, di mana di bagian liturgi itu ada prosesi pembasuhan kaki dan kita terlibat di sana. Saudara-saudara yang terkasih, proses pembasuhan kaki itu bukan hanya sekedar mengingatkan kita akan peristiwa yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu di malam menjelang penyaliban Kristus. Bukan hanya menjadi sebuah bagian atau ornamen dari tata liturgi yang dilakukan di dalam kebaktian Kamis Putih. Bukan hanya sekedar menjadi pemanis agar liturgi menjadi lebih hidup di dalam kebaktian itu. Bukan berbicara itu saudara kasih, tetapi juga berbicara tentang bagaimana Kristus menunjukkan kepada kita semua kesediaan dirinya untuk merendahkan hati, untuk merendahkan diri di hadapan para murid, supaya para murid pun mampu untuk mengikuti teladan yang dilakukannya. Maka pernyataan Kristus di ayat 14-15 dari Injil Yohanes ini mengajak kita semua untuk melihat, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Karena apa? Karena Kristus, di sini berkata, aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di sini saya membayangkan saudara kasih bahwa peristiwa pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Kristus menjadi sebuah penegas akan semua teladan yang telah ditunjukkan oleh Kristus, bagaimana ia menunjukkan kasih kepada setiap orang yang ia jumpai, bagaimana ia juga menunjukkan setiap kesediaannya untuk menerima siapapun yang hadir di dalam kehidupannya, serta kesediaannya untuk selalu memberikan pertolongan yang terbaik kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sehingga ketika Kristus mengatakan, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, ada sebuah kehendak yang hendak dinyatakan oleh Kristus kepada para murid di masa itu, dan juga kita para murid di masa kini, bahwa kita pun juga diajak untuk meneladani bukan hanya sekedar membasuh kaki, tetapi juga membasuh keberadaan diri kita, bersedia untuk memberikan diri kita bagi teladan pelayanan untuk orang-orang di sekitar kita. Dan kesediaan diri kita juga untuk terlibat aktif dalam melayani di dalam kasih kepada setiap orang yang kita jumpai dalam hidup kita sehari-hari.
dan juga saudara kasih kesediaan kita untuk selalu merendahkan hati kita di dalam kita mengasihi orang-orang di sekitar kehidupan kita. Di Minggu Palmarum kemarin, saya mengajak kita semua untuk merenungkan apa arti kesediaan hati Kristus, keputusan Kristus untuk tidak baper dengan pujian-pujian yang ia terima maupun juga dengan apa yang akan ia hadapi ketika ia akan melalui jalan derita salib. Kristus tidak baper di sana saudara kasih karena ada sebuah kerendahan hati yang dimunculkan di dalam diri Kristus yang itu membuat Kristus pada akhirnya bersedia memutuskan untuk melalui semua kehendak dan cara Allah di dalam menyelamatkan umat manusia. Termasuk ketika Kristus merendahkan hati dan merendahkan dirinya di hadapan para murid. Sehingga teladan yang ditunjukkan oleh Kristus adalah sebuah kesediaan merendahkan hati sekaligus merendahkan diri untuk mengasihi, melayani dengan total, sungguh-sungguh dan konsisten di dalam siara hidup sehari-hari. Di ayat yang pertama kita tadi melihat bahwa Kristus menyatakan, aku mengasihi sehingga engkau pun harus saling mengasihi. Sebuah pesan awal yang kalau kita baca dengan seksama saudara kasih mengajak kita untuk selalu merenungkan bagaimana arti saling mengasihi di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sedia untuk melaksanakan hal itu di semua aspek kehidupan kita, ketika kita sedia untuk memperjuangkan serta mewujud nyatakan arti saling mengasihi dalam seluruh bagian hidup kita secara utuh, maka ada dampak positif yang akan kita raih. Yohanes 13 ayat yang ke-17 sebagai ungkapan Kristus yang mengatakan, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi kita tidak hanya sekedar memahami konsep tentang hidup saling mengasihi, tetapi Kristus juga mengajak dan mendorong kita semua untuk selalu mewujud nyatakan saling mengasihi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itulah yang menjadi pembaharuan perintah yang diberikan oleh Kristus kepada para murid. Kristus tidak membuat perintah yang baru, tetapi ia menegaskan ulang atau ia membaharui apa yang telah dipelajari oleh bangsa Israel di dalam Taurat, apa yang telah mereka terima turun-temurun di dalam hukum kasih yang berlaku di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga Kristus mengatakan, menegaskan ulang, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perintah inilah yang dikehendaki oleh Kristus untuk kita lakukan di sepanjang waktu yang kita miliki. Belajar dari apa yang ditunjukkan oleh ibu guru tadi, bagaimana ia pun menerapkan prinsip kasih di semua bagian kehidupan yang ia lalui, bukan hanya kehadirannya ketika di sekolah, juga dalam kehadirannya sebagai orang tua, dalam tanda kutip saya kasih, di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ia menemui ada anak yang telah kehilangan ibunya, maka ia hadir sebagai orang tua bagi anak itu, dan kita bisa memperhatikan bagaimana perjalanan anak itu hingga ia sukses dan guru itu pun menjadi bahagia. Karena kunci kebahagiaan itu adalah ketika guru itu bersedia untuk mengabdikan seluruh kehidupannya bagi pekerjaan dan pelayanan kasih di dalam bidang pendidikan, dalam konteks video tadi, bagi anak-anak yang membutuhkan. Maka saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika malam hari ini kita berada di dalam pengenangan akan peristiwa perjamuan malam terakhir, di mana di sana Kristus membasuh kaki para murid, maka kita diingatkan akan arti saling mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi.
Kata kasih saya terjemahkan di dalam 5 akronim yang akan selalu menolong dan mengingatkan kepada kita semua bagaimana kita menerapkan kasih itu dalam hidup kita sehari-hari. K berarti kesediaan kita untuk memiliki sikap yang lemah lembut dalam hidup kita sehari-hari. Kita tahu bagaimana Kristus menyatakan kelemah lembutannya di hadapan para murid. Kerendahan hati yang Kristus bangun, kesediaan Kristus untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang guru dalam konteks kehidupan masyarakat Israel, Kristus mengambilnya. Karena ia memiliki jiwa yang lemah lembut, ia ingin mengajar kepada para murid bukan dengan cara yang keras, tetapi cara yang lembut yang akan terus diingat oleh para murid dan menyemangati para murid untuk melakukan hal yang sama kelak ketika mereka tidak lagi bersama-sama dengan Dia. Hal itulah yang juga perlu kita miliki di dalam bagian kehidupan kita sehari-hari, bahwa setiap kita terus diajak dan didorong memiliki jiwa yang lemah lembut dalam kehidupan kita. Sehebat dan sepenting apapun peran kita, bahkan ketika kita merasa kita tidak memiliki peranan yang penting di tengah-tengah kehidupan kita, kita tetap terus diajak untuk melakukan sikap lemah lembut ini secara konsisten dalam seluruh bagian kehidupan kita. Karena dengan kelemah lembutan, orang akan melihat dan mengenal Kristus yang kita kasihi. Orang akan melihat siapakah Kristus yang selalu juga menyatakan kasih-Nya yang lemah lembut dalam diri kita. Dan dengan kelemah lembutan itu jugalah orang-orang di sekeliling kita akan selalu merasakan damai sejahtera Allah mengalir melalui kehadiran diri kita kepada mereka. Hal yang kedua, bahwa kita terus didorong oleh Kristus untuk aktif di dalam mengasihi. Ketika kita ingin menyatakan kasih itu, kita tidak harus menunggu kita dikasihi terlebih dahulu, tetapi marilah kita selalu memulai dari dalam diri kita. Ibu guru tadi juga menunjukkan kepada kita semua bagaimana Ibu Sukvasti terlebih dahulu menyatakan kasih kepada anak-anak yang ia didik, kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, dan juga kepada setiap hal yang ia temui dalam proses mendidik anak-anak didiknya. Nah, dengan sikap aktif itulah kita akan selalu berusaha dan berjuang untuk menyatakan kasih terbaik kita, sebagaimana Allah telah dan selalu mengasihi kita dengan kasih-Nya yang terbaik, termasuk juga melalui pengorbanan anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Yang ketiga, saudara kasih, bahwa kita juga didorong untuk memiliki kesabaran di dalam kehidupan kita. Kita tahu bersama, Kristus berhadapan dengan para murid yang begitu banyak macam karakternya. Kristus berhadapan dengan orang banyak yang belum tentu bersedia untuk menerima keberadaan dirinya. Tetapi Kristus selalu sabar. Kristus berusaha untuk menerima semuanya itu sebagai bagian dari kehadirannya untuk para murid dan orang-orang di sekitarnya. Memang tidak mudah, saudara kasih, untuk menjadi orang yang sabar. Tetapi setiap kita bisa dan pasti akan mampu untuk memperjuangkannya dalam hidup sehari-hari. Ya, tunggu dulu Pak Virgo, aku ini sudah sabar, aku ini sudah kurang apa lagi kesabaranku. Lah ternyata orang yang disabari itu nggak mau tahu. Orang yang disabari itu nggak mau menerima apa yang aku lakukan kepada mereka. Mungkin itu yang terjadi dengan setiap kesabaran yang kita bagikan dalam hidup sehari-hari. Tetapi teladanilah Kristus yang kasih. Bagaimana Dia benar-benar sabar di dalam menjalani kehidupannya, dan Ia menunjukkan kesabaran itu kepada setiap orang yang Ia jumpai. Dengan sabar kita akan mampu untuk selalu merasakan dan juga menerjemahkan nilai-nilai kasih Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seberat apapun tantangan dan rintangan kita di dalam memperjuangkan kasih Allah bagi lingkungan di mana kita berada
Dengan kesabaran itu, kita tidak akan goyah dan kita tidak akan menyerah dalam menerjemahkan kasih Tuhan bagi sekeliling kita. Yang keempat, saudara kasih selalu menjadi inisiator di dalam membagikan kasih bagi kehidupan kita sehari-hari. Allah telah menunjukkan kepada kita semua bagaimana Ia menjadi sang inisiator dalam menyelamatkan umat manusia. Allah tidak menunggu manusia memohon keselamatan kepada dirinya, tetapi Allah berinisiatif untuk turun di tengah-tengah dunia di dalam menyelamatkan umat dari penderitaan dosa. Sebuah teladan yang begitu baik, sebuah teladan yang sangat indah, yang juga akan selalu menyemangati kita supaya kita menjadi inisiator kasih bagi orang-orang di sekeliling kita. Dengan kesediaan kita menjadi inisiator, maka akan lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan yang mampu kita bagikan, kebaikan-kebaikan Allah yang mampu dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Dan yang terakhir, saudara kasih, sebagaimana juga ditunjukkan oleh Kristus di dalam malam terakhir ketika Ia bersama dengan para murid, Ia menunjukkan sebuah sikap humble atau rendah hati di dalam kehidupannya. Membasuh kaki para murid dalam statusnya sebagai seorang guru bukanlah sebuah hal yang mudah jika diketahui oleh orang banyak. Bisa saja Kristus akan dicibir, Kristus akan mendapatkan hinaan karena sebagai seorang guru seharusnya Ia tidak melakukan itu. Tetapi lihatlah bagaimana Kristus merendahkan hati, bahkan merendahkan dirinya demi memberikan teladan kasih yang terbaik kepada para murid saat itu. Rendah hati juga dibutuhkan dalam kehidupan kita. Kita harus selalu menempatkan hidup rendah hati itu di dalam setiap kebaikan dan juga cinta kasih yang kita wujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita tidak terjatuh di dalam kesombongan kala kebaikan kita mampu diterima oleh orang banyak dan kita tidak kecewa ketika kebaikan kita ditolak oleh orang-orang di sekeliling kita. Dengan rendah hati kita akan selalu terbuka dan setiap kehendak yang Allah nyatakan dan juga dengan setiap situasi yang kita hadapi dalam hidup sehari-hari. Dan dengan rendah hati juga kita akan selalu disemangati untuk mewujud nyatakan kasih, meneladan apa yang telah Kristus nyatakan bagi kita semua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, itulah arti saling mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya di peringatan kebaktian Kamis Putih saat ini, di mana kita kali kedua mengadakannya di dalam konteks pandemi COVID-19, kita tetap mampu mewujud nyatakan kasih di tengah segala keterbatasan kehidupan yang kita alami saat ini. Jangan jadikan pandemi sebagai alasan kita untuk kita tidak mengasihi. Jangan jadikan pandemi sebagai sebuah hambatan bagi kita untuk kita tidak melakukan kebaikan bagi sekeliling kita. Ingatlah Kristus di dalam setiap hal dan situasi berat yang Ia alami. Ia tetap konsisten, Ia tetap sungguh-sungguh untuk menyatakan kasih bagi para murid dan orang-orang di sekelilingnya. Selamat merayakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat belajar dan berjuang untuk saling mengasihi satu sama lain, juga mengasihi semesta yang Allah anugerahkan bagi diri kita. Kiranya kasih setia Tuhan dan penyertaan Roh Kudus yang akan selalu melindungi dan memampukan kita hidup saling mengasihi. Amin. Saat hening untuk kita semua. Umat kami undang untuk berdiri bersama dengan umat Allah di sepanjang masa dan di segala tempat. Kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat kami persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang kasih, kita akan menaikkan seluruh syafaat kita di dalam doa, dan doa syafaat ini akan kita akhiri dengan menyanyikan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk seluruh teladan kasih yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu hidup saling mengasihi satu sama lain sebagaimana Engkau ajarkan kepada kami semua. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk selalu memiliki jiwa yang rendah hati dalam hidup kami sehari-hari. Karena dengan kerendahan hati itulah kami akan mampu melaksanakan apa yang menjadi panggilan hidup kami untuk mewujud nyatakan kasih dan kebaikan-Mu di dalam seluruh aspek kehidupan kami sehari-hari. Dalam kesempatan ini ya Tuhan, sebagai wujud kasih kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah kondisi dan juga di tengah situasi kami menghadapi wabah COVID-19 ini ya Tuhan, juga kami dikagetkan dengan kasus bom di Gereja Katedral Makassar minggu yang lalu, dan juga kami dikagetkan dengan peristiwa penyerangan Mabes Polri yang terjadi pada Rabu kemarin. Ya Tuhan, kami sedih ketika mendengarkan berita itu. Kami merasa tertusuk hati kami ya Tuhan, ketika kesatuan dan persatuan bangsa kami, ketika kehidupan yang sejuk ini ya Tuhan, kembali diusik dengan peristiwa terorisme. Oleh karena itu ya Tuhan, kami terus berserah di hadapan-Mu. Tolonglah dan ajarlah kami untuk tidak terprovokasi dengan berita-berita kebohongan yang beredar di sekitar kami, dan juga dengan paham-paham yang akan menyeret kami meninggalkan kasih bagi sesama, bahkan bagi semesta. Dan tolonglah kami juga ya Tuhan untuk selalu menjadi pribadi yang rendah hati, supaya dalam setiap proses kehidupan yang kami lalui, kami tetap mampu untuk menunjukkan kasih yang terbaik di tengah konteks kehidupan kami yang beragam ini. Juga ya Tuhan, dalam usaha kami bersama untuk mempercepat penanganan wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Tolonglah dan sertailah pemerintahan kami bersama dengan aparat keamanan yang tengah berjuang untuk menyelesaikan dua kasus ini ya Tuhan. Kiranya Engkau akan selalu memberkati, melindungi dan menghadirkan hikmat-Mu kepada mereka, supaya mereka pun mampu menyelesaikan kasus ini dengan baik. Kami juga berserah untuk kehidupan bergereja dan menggereja kami ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa saat ini kami tetap dapat merayakan masa raya Paskah di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk teknologi yang ada, yang memfasilitasi kami untuk tetap dapat bersekutu meski kami melakukannya dari rumah kami masing-masing. Tolonglah dan ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap dapat memelihara ikatan persekutuan kami di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Tolonglah kami untuk selalu belajar saling menopang satu sama lain di tengah segala situasi yang kami alami. Dan kiranya Engkau juga akan selalu memberkati seluruh pelayanan yang ada, supaya dalam pelayanan itu ya Tuhan, kasih-Mu semakin diterjemahkan secara nyata bagi sesama maupun juga bagi seluruh ciptaan yang Engkau hadirkan dalam hidup kami. Kami berserah juga untuk setiap saudara-saudara kami
yang saat ini ada dalam kondisi lemah tubuh, kiranya anugerah kasih-Mu yang akan selalu memberkati dan menyertai mereka ya Tuhan, baik dalam perawatan maupun proses pemulihan, supaya mereka pun dapat segera pulih dari sakitnya, dan mereka pun juga dapat segera kembali beraktivitas dan memperoleh karya kesembuhan-Mu yang utuh dalam proses perawatan dan pemulihannya. Kami juga ingin menyerahkan terus perjalanan kami selanjutnya ya Tuhan, kiranya anugerah kasih-Mu yang akan senantiasa menolong dan menopang setiap kami, supaya di dalam setiap perjalanan yang akan kami lalui, kami akan selalu bersuka cita di dalam mewujudkan kasih. Meski kami ada di dalam pergumulan, kami percaya cinta kasih-Mu hadir, melingkupi, dan menolong kami semua. Inilah segala ungkapan syukur serta kesediaan kami ya Tuhan, untuk selalu menghidupi kasih sayang-Mu di sepanjang kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan seluruh doa ini dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan seluruh doa ini dan kami mengakhirinya dengan menyanyikan doa sebagaimana yang telah Engkau ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, dengan syukur kita persiapkan persembahan yang hendak kita himpun. Firman Tuhan dalam Mazmur 118 ayat 16 sampai 17 berkata, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kita bawa persembahan kita dengan syukur kehadirat Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2, karena kasih-Nya padaku. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih juru selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan
Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah dan puji dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Di hadapan hadirat-Mu yang suci ya Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan dan bimbingan Tuhan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Terima kasih pula ya Tuhan, jika pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat yang kudus ini untuk peringatan menjelang kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih pula ya Tuhan, jika pada hari ini kami dapat memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini dapat Tuhan pergunakan untuk pelayanan firman-Mu, terutama firman Tuhan yang ada di jemaat GKI Madiun ini. Berkati ya Tuhan bagi mereka yang memberikan persembahan ini dan juga bagi para majelis yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini dapat kami pergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat dan kurnia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa persembahan ini kami panjatkan kepadamu. Amin. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, sambutlah kasih-Nya dengan mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami merahkan hati kepadanya. Hiduplah saling mengasihi sebagai wujud syukur atas kasih-Nya bagi kita. Kami siap untuk mengerjakannya, Terpujilah Tuhan, Sang Sumber kasih dan pengharapan. kini dan selamanya. Undurlah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa memberkati serta memampukan kita hidup sebagai komunitas yang saling mengasihi. Hosiana. Amin.